Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah tentang sholat. Sholat adalah satu di antara ibadah pertama yang diajarkan Allah kepada Rasulnya. Suatu saat ketika Rasul dan Khadijah sedang melaksanakan sholat, datanglah Ali bin Abu Thalib. Ali yang saat itu masih anak-anak tertegun melihat Rasulullah dan Khadijah ruku, sujud, serta membaca ayat-ayat Al-Quran. Kepada siapa kalian sujud? Tanya Ali kepada Rasulullah dan Khadijah ketika selesai sholat. Rasulullah menjawab, kami sujud kepada Allah. Allah telah mengutusku dan memerintahkan aku mengajak manusia untuk menyembah Allah. Kemudian Rasulullah mengajak sepupunya itu untuk beribadah kepada Allah semata-mata, serta meninggalkan berhala-berhala semacam Lata dan Uzza. Rasulullah pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuat Ali bin Abu Thalib terpesona karena ayat-ayat itu demikian indah. Ali meminta sedikit waktu untuk berunding dengan ayahnya. Semalaman itu Ali sangat merasa gelisah. Esoknya ia memberitahukan kepada Rasulullah dan Khadijah bahwa ia akan mengikuti mereka berdua. Tidak perlu meminta ayahnya Abu Thalib, kata beliau. Allah menjadikan saya tanpa saya perlu berunding dulu dengan Abu Thalib. Demikian kata Ali. Apa gunanya saya harus berunding dengan beliau untuk menyembah Allah, katanya. Jadi Ali ini adalah anak pertama yang memeluk Islam. Kemudian Zaid bin Haritsah, bekas budak yang ikut Rasulullah, juga ikut masuk Islam. Sampai di situ Islam masih terbatas pada keluarga Rasulullah, istri beliau, sepupu beliau, serta bekas budak yang ikut beliau. Apa yang harus beliau lakukan untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi? Beliau tahu betul betapa kerasnya dan betapa kuatnya orang-orang Quraisy menyembah berhala yang memang sudah agama warisan nenek moyang mereka. Walau demikian, Islam ini harus disebarkan betapapun kerasnya perlawanan orang-orang saat itu. Lanjut kepada keislaman Abu Bakar. Abu Bakar bin Abu Quhafah dari kabilah Bani Taim adalah teman akrab Rasulullah sejak zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah. Rasulullah amat menyukai sahabatnya itu karena Abu Bakar ini adalah orang yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Pada suatu hari, Abu Bakar mendengar desas-desus tentang Rasulullah. Beliau segera keluar mencari sahabatnya itu. Ketika mereka bertemu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Abu Qasim," itu adalah salah satu panggilan Rasulullah, "ada apa denganmu? Kini engkau tidak lagi terlihat di majelis kaummu, dan kudengar orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu, dan masih banyak lagi yang mereka katakan." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Allah mengutusku untuk menyampaikan risalahnya. Sekarang aku mengajak kamu kepada agama Allah dengan keyakinan yang benar. Demi Allah, sesungguhnya apa yang kusampaikan adalah kebenaran. Wahai Abu Bakar, aku mengajak kamu untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan janganlah menyembah kepada selainnya, dan untuk selamanya kamu taat kepadanya." Lalu Rasulullah pun memperdengarkan beberapa ayat Al-Quran. Selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung memeluk Islam. Melihat keislaman sahabatnya itu, Rasulullah amat gembira. Tidak seorang pun yang ada di antara dua gunung di Mekah yang kegembiraannya melebihi kegembiraan Rasulullah pada saat itu. Abu Bakar kemudian segera mengumumkan keislamannya itu kepada teman-temannya. Beliau juga mengajak mereka mengikuti Rasulullah. Dalam waktu singkat, Utsman bin Affan
Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas menemui Rasulullah dan masuk Islam. Berikutnya keislaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menuturkan sendiri tentang keislamannya. Aku datang kepada bibiku Urwah bin Abdul Muthalib untuk menjenguknya karena ia sakit. Tak lama kemudian Rasulullah datang kemari dan ke tempat itu juga, dan aku memperhatikan beliau. Waktu itu tampak jelas kebesarannya. Beliau pun menghampiri aku dan berkata, "Wahai Utsman, mengapa kau memperhatikan aku begitu rupa?" Lalu Utsman menjawab, "Aku merasa kagum terhadap engkau dan terhadap kedudukan engkau di antara kami. Aku juga kagum dengan apa yang dibicarakan orang-orang mengenai dirimu." Utsman melanjutkan, "Kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Demi Allah, mendengar kalimat itu aku langsung bergetar." Kemudian Rasulullah membacakan ayat di dalam ayat Az-Zariyat 51 ayat 22 dan 23 yang artinya, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti yang kamu ucapkan. Kemudian Rasulullah berdiri pergi keluar. Aku pun mengikuti beliau dari belakang. Kemudian aku menghadap beliau dan aku masuk Islam. Begitu cerita Utsman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.